Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusur. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Kita sekarang sudah berada di zaman modern di mana gaya hidup manusia banyak mengalami perubahan. Kita sekarang mengenal gaya hidup yang namanya minimalisme, yaitu orang yang hidup sederhana. Kita juga mendengar orang yang bergaya hedonisme, orang yang hidupnya fokus pada kesenangan, pada duniawi, pada kemewahan, dan pada kepuasan diri. Kita juga sering mendengar istilah sosialita, yaitu ibu-ibu yang gaya hidupnya menonjolkan pergaulan kelas atas. Kemudian mereka sering hadir di acara-acara yang mewah dan juga mereka memperhatikan penampilan dari cara berpakaian dan seterusnya yang menggambarkan orang yang berkelas tinggi, hidup mewah. Kalau kita lihat tentang rumah pun, rumah juga sudah mulai berubah. Kalau dulu kita mengenal yang namanya rumah joglo, kemudian limasan, kemudian ada kampung, kemudian ada panggang P. Nama-nama itu sekarang sudah redup tenggelam, digantikan oleh model gaya minimalis, kontemporer, industrial, kemudian ada Skandinavia, ada smart home, ada townhouse, dan seterusnya. Itu artinya nama dan gaya sudah mengalami perubahan yang pesat. Kemudian kalau kita lihat dalam ajaran agama kita dalam hal akhlak, itu ada beberapa akhlak yang juga menggambarkan tentang gaya hidup seseorang. Ada qanaah yang merasa cukup dan bersyukur, mencukupkan apa yang telah ada dan mensyukuri apa yang telah ada. Ada orang yang bergaya hidup zuhud, yaitu mereka yang tidak terikat oleh harta duniawi. Ada orang yang hidupnya tabdir, yaitu pemboros, royal. Ada orang yang hidupnya israf, yaitu melanggar batas. Sudah dibatasi tapi dilanggar. Sudah batasannya enggak boleh tapi dilewati. Itu juga banyak orang yang hidupnya bergaya israf. Ada juga di dalam masyarakat itu orang yang hidupnya itu bakhil, kikir, yaitu pelit, lokek, kemudian kedekut, cekel, dan seterusnya. Mereka enggan untuk bersedekah. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja, untuk anak-anaknya saja mereka itu kikir. Jamaah rahimakumullah, dari dua hal yang berbeda tersebut, bagaimana dalam Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup hedonisme, mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana, minimalisme, qanaah, zuhud, atau hidup yang tidak boros tetapi juga tidak kikir. Pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang hidup sederhana sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya. Jamaah rahimakumullah, dalam masyarakat kita memang ada kecenderungan orang yang hidupnya seperti di atas, yang dua-duanya tidak diperbolehkan.
Dan mungkin sedikit sekali orang yang hidupnya sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sederhana. Islam melarang gaya hidup yang seperti sosialita, kemudian hedonisme, boros, kemudian israf, kemudian kikir, bakhil. Tapi Islam mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita memiliki gaya hidup yang qanaah, merasa cukup dan mencukupkan apa yang ada dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Jamaah rahimakumullah, dalam Islam kita dilarang untuk gaya hidup bermewah-mewahan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Di sana dikatakan salah satunya wala tubadir innal mubadirina kanu ihwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Kita dilarang untuk hidup boros. Kemudian di dalam Quran surat At-Takasur juga dikatakan alhaakumut takatsur, berbangga-bangga dalam memperbanyak duniawi. Kemudian dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20, kehidupan dunia ini sesungguhnya hanyalah perhiasan, kesenangan, kadang-kadang menipu. Oleh karena itu kita dilarang untuk memamer-mamerkan harta, untuk memamer-mamerkan anak, karena di dalam ayat itu diibaratkan orang-orang yang suka memamer-mamerkan atau bermewah-mewahan itu ibarat tanaman yang subur, tetapi kemudian tanaman itu menguning, kemudian tanaman itu mengering, dan kemudian tanaman itu mati. Dan di samping itu Allah juga mengingatkan orang yang suka hidup berpoya-poya tersebut, di akhirat itu ada adab bagi mereka. Dan kita diingatkan oleh Allah bahwa sesungguhnya dunia ini hanyalah tipu daya atau fata morgana. Jamaah rahimakumullah, ayat yang memerintahkan atau ayat yang melarang kita untuk ayat yang melarang kita untuk memiliki sifat bakhil dan kikir. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 180, janganlah bakhil. Janganlah engkau mengira bahwa bakhil itu baik. Sesungguhnya bakhil itu adalah tidak baik. Harta yang kamu bakhilkan itu akan dikalungkan, akan dibebankan di lehermu. Kemudian di dalam Quran surat An-Nisa ayat 37, orang yang hidupnya bakhil kemudian mengajak orang lain juga supaya berbuat yang sama, yaitu bakhil dan kikir. Dia mencari orang lain agar juga memiliki sifat yang bakhil seperti dia, mengajak istrinya, mengajak suaminya, mengajak anaknya, mengajak menantunya, mengajak tetangganya untuk kikir bersama, maka mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Isra ayat 29, janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di leher. Terbelenggu di leher artinya tangannya terkunci, tidak mau bersedekah, yaitu kikir dan bakhil. Maka sesungguhnya mereka itu akan memperoleh penyesalan yang besar. Jamaah rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana sebagaimana firman Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Islam mengajarkan orang-orang yang apabila berinfak, membelanjakan hartanya, menggunakan hartanya tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir, tetapi mereka antara keduanya, yaitu sederhana. Inilah perintah Allah kepada kita semua, agar tidak ke atas dalam berfoya berlebih, tidak ke bawah dalam kekikiran, tetapi berada di tengah, yaitu hidup sederhana. Gerakan hidup sederhana dipelopori oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau kita mencari contoh orang yang hidup sederhana, diantaranya adalah Rasulullah sendiri. Banyak perbuatan akhlak Rasulullah yang menggambarkan hidup sederhana. Kemudian sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, kemudian ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan masih banyak orang-orang lain yang dicontohkan dalam pelajaran sejarah, yaitu orang yang hidup sederhana. Kalau kita ingin mencari orang yang kikir dan bakhil, contoh
yang klasik yaitu Qarun, orang yang hidup pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, menurut Imam Al-Ghazali, jika seseorang itu hidup sederhana, maka bisa tercipta yang namanya ketenangan hati atau batin. Orang yang hidupnya sederhana, sederhana itu bukan miskin jamaah, tapi sederhana itu adalah pilihan hidup, gaya hidup. Bukan karena kekurangan, tetapi memang mereka melaksanakan perintah Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan hidup. Yang kedua, dia akan mencapai kebahagiaan yang sejati, karena mereka tidak terikat oleh yang namanya kemewahan dunia. Yang ketiga, mereka akan terhindar dari sifat serakah dan tamak, karena qanaah, merasa cukup, sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kemudian fokus pada tujuan akhirat, bukan dunia sebagai tujuannya, tapi akhirat sebagai tujuannya. Kemudian kemerdekaan diri dari ketergantungan materi. Mereka tidak tergantung pada materi karena hidupnya sederhana. Banyak orang-orang yang tidak bisa makan kalau lauknya tidak enak, tetapi banyak pula orang-orang yang hidupnya sederhana bisa makan dengan lauk apapun dan mereka bisa merasakan enak. Mereka akan membantingi piring karena tidak cocok dengan lauknya. Tetapi ada orang yang bisa menerima apa adanya. Mereka qanaah, mereka syukuri walaupun mereka makan seadanya. Jemaah rahimakumullah, orang-orang yang tidak sederhana itu hati mereka akan menjadi gelap. Kemudian mereka hatinya lama-lama menjadi keras. Dan yang kedua, mereka akan melalaikan diri dari mengingat Allah. Yang ketiga, mereka timbul penyakit hati, yaitu sombong, kemudian pamer atau riya, kemudian takabur, kemudian mereka itu takut mati dan cinta harta, atau memiliki sifat atau penyakit yang namanya wahan, hubud dunya, takut dunia, takut mati, dan sangat berpegang senang dengan dunia. Kemudian mereka tidak terjebak dalam perilaku haram, tetapi orang yang tidak sederhana justru terjebak dalam perilaku haram karena mereka ingin hidup mewah, ingin tampil, kemudian mendapatkan harta dengan berbagai cara. Banyak contoh, istri pejabat yang korupsi, yang pamer tasnya seharga sekian, akhirnya kemudian, nah ini karena tuntutan. Kemudian yang terakhir, menimbulkan kegelisahan mental, seperti mereka bahagia padahal sesungguhnya mereka tidak bahagia, sehingga kebahagiaan semu yang mereka menipu dirinya sendiri. Jamaah rahimakumullah, mari kita tempatkan harta tidak di hati, kita tempatkan harta itu di tangan. Hidup foya-foya itu dilarang. Sederhana itu perintah Allah. Sederhana itu mendatangkan ridho Allah. Berfoya-foya itu mendatangkan azab. Oleh karena itu, mari kita pilih yang mendatangkan ridhonya Allah, yang mendatangkan bahagia yang sesungguhnya, yaitu hidup sederhana. Dan sekali lagi, sederhana bukan karena miskin, bukan karena kurang, tapi sederhana karena kita melaksanakan perintah Allah. Yakfihuna illa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.